pagi Bapak. Kuasa dari perkataan. Dengan perkataan kita dapat membangkitkan amarah orang lain, dan sebaliknya dengan perkataan pula kita dapat meredahkan amarah orang lain. Dengan perkataan kita dapat menggerakkan atau memprovokasi orang lain untuk terjadinya suatu kerusuhan. Dan perkataan kita pula yang dapat meredakan pertikaian karena menjadi mediator untuk perdamaian. Karena itu asalah kemampuan bicara kita dan waspada dengan hati-hati apa yang kita perkatakan, karena itu sangat mempengaruhi setiap orang di sekitar kita. Kata-kata kita harus kita sertai dengan kasih dan kebenaran sehingga menjadi suatu solusi dalam setiap persoalan, bukan menjadi penyebab persoalan yang bisa mencegah suatu kebinasaan. Di Kisah Rasul 19 ditekankan agar kita senantiasa berhati-hati dengan perkataan kita, karena dengan perkataan kita bisa meredakan atau justru menimbulkan masalah yang besar. Sangat penting untuk memperkatakan kata-kata yang tepat di waktu yang tepat untuk membangun kehidupan. Dan sebaliknya, jaga agar tidak terjadi kata-kata yang keliru di waktu yang tidak tepat. Senantiasa menjadi saksi dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Lari daripadamu. Namun kita harus waspada. Tahukah Anda apa yang Tuhan buat bagi kita? Iblis juga berusaha membuatnya bagi kita. Hanya saja bedanya, iblis mengemasnya dengan tipu muslihat untuk menipu dan membinasakan kita semua. Tuhan sering memakai orang-orang yang terbatas untuk mengerjakan hal-hal yang tidak terbatas. Kenapa? Agar anugerah Tuhan terlihat jelas. Jikalau orang-orang yang luar biasa mengerjakan hal yang biasa, maka keberhasilannya akan dianggapnya sebagai kehebatan dirinya, sehingga dia memuji dirinya bahkan bisa melupakan Tuhan. Karena itulah Tuhan justru senang memakai orang-orang biasa untuk mengerjakan hal yang luar biasa, agar ketika mereka mengalami keberhasilan, mereka tidak lupa diri tetapi menyadari semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan, sehingga tidak ada celah untuk memukul diri dan menganggap diri hebat, melainkan merendahkan diri dan menganggap semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa baca di Markus 16 bagaimana Yesus memberi perintah yang besar kepada para murid. Para murid bukan orang-orang yang luar biasa, mereka sangat terbatas. Bahkan iman mereka lemah ketika Kristus berkali-kali menampakkan diri. Kristus mencela ketidakpercayaan mereka karena mereka tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Namun Kristus tetap memakai mereka yang terbatas untuk memberitakan Injil ke seluruh pelosok dunia. Ini bukan tugas yang mudah, ini tugas yang melampaui kemampuan mereka. Mereka terbatas, tetapi saat Tuhan memakai mereka, mereka dapat mengerjakan hal-hal yang tidak terbatas. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menunjukkan besarnya anugerah Tuhan. Karena itu bersedialah dipakai olehnya. Dia tidak mencari orang yang mampu, tetapi orang yang mau. Dan jangan pernah membatasi Tuhan kita yang tidak terbatas itu. Tuhan Yesus memberkati. Pemimpin dan air matanya. Seorang pemimpin menangis bukan berarti menunjukkan dia pemimpin yang lemah, yang cengeng. Seorang pemimpin juga dapat menangis. Karena apa? Karena dia mungkin tidak tahan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasakan rasa sakit, rasa kecewa, dan juga karena keterbatasannya. Karena pemimpin juga seorang manusia yang terbatas.
Seorang pemimpin menangis itu bisa disebabkan karena kepekaannya akan sentuhan ilahi, karena dia dapat merasakan ataupun melihat apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan air mata itu juga merupakan bentuk kasih seorang pemimpin dan kesiapannya untuk memikul tanggung jawab. Air mata juga bisa merupakan bentuk pemisalan seorang pemimpin akan kesalahan yang dia buat. Mazmur 56 ayat 9 berkata, "Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung ya Tuhan. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya itu telah Kau daftarkan?" Jadi seorang pemimpin bukan berarti tidak bisa menangis. Mereka akan menangis dalam doa dan penyembahan mereka kepada Tuhan. Mereka akan menangis melihat penderitaan dan ketidakadilan. Pemimpin juga bisa menangis jikalau mendapat pesan-pesan profetis tentang kehancuran, penderitaan, kesusahan. Dan pemimpin juga pasti akan menangis untuk tiap kesalahan yang mereka buat sehingga hidup mereka tidak maksimal. Hal inilah yang akan mendorong mereka untuk berupaya melakukan lebih baik lagi. Air mata pemimpin tidak selamanya menunjukkan suatu kelemahan, justru suatu tanda kekuatan, tanda cinta kasih seorang pemimpin bagi banyak orang yang dia pimpin. Tuhan Yesus. Ada suatu benih di dalam kita yang coba mengakar, yaitu benih yang Tuhan sedang buat agar kita mengandung. Tuhan memberi kita pengharapan bahwa benih tersebut suatu hari akan tumbuh dan menghasilkan panen yang luar biasa. Inilah waktunya, inilah waktu bagi kita untuk mengalami peningkatan. Saudaraku, bila kita bersedia mentaati perjanjian Tuhan, maka inilah saatnya Tuhan akan mencurahkan kemurahannya dan berkatnya yang tak terhingga banyaknya itu. Firman Tuhan di Mazmur 37 ayat 3 yang selalu saya ingat. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tuhan Yesus memberkati. Prajurit Kristus adalah orang yang senantiasa mau belajar dalam kehidupan ini, belajar dalam kesungguhan, belajar bahkan di tengah masalah, belajar dengan mendengar firman Tuhan, belajar bahkan di tengah kekurangan, di tengah persoalan, dia senantiasa menarik pelajaran. Seorang prajurit Kristus itu adalah seperti air yang putih di dalam botol yang putih. Walaupun botol ini digoncang bagaimanapun, dikocok bagaimanapun, airnya tetap putih dan jernih. Sebagai prajurit Kristus, kita harus hidup memuliakan Kristus, menyatakan kuasa Kristus, dan tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Satu hal yang tidak mungkin adalah jika kita katakan kita setia tapi tanpa iman. Kenapa? Karena iman harus dibuktikan melalui kesetiaan kita. Orang yang setia tidak mempedulikan besar musuhnya, besar persoalannya, besar tantangannya. Karena bersama Tuhan, dia tahu, dia pasti meraih kemenangan. Orang yang setia adalah orang yang bersedia melaksanakan kehendak Tuhan dan tetap bertahan sekalipun dalam keadaan yang tidak menyenangkan, karena yakin Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Mencari orang yang mempunyai karunia yang hebat itu banyak, tetapi tahukah Anda, mencari orang yang setia itu sangat sulit. Gereja sangat memerlukan orang-orang yang setia. Hargailah orang-orang yang setia. Salah satu persoalan yang serius akhir-akhir ini di dunia hari ini, tahu apa? Adalah banyaknya orang yang berbekal ambisi-ambisi duniawi. Sehingga apa? Tanpa tekad yang benar, mereka menjadi orang-orang yang ambisius. Saat kita jauh dari Tuhan, mementingkan diri sendiri, hanyut dalam ambisi-ambisi pribadi kita, tahukah Anda? Saat itulah kita gampang sekali diseret oleh derasnya arus pencobaan. Orang-orang yang ambisius itu cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa saja yang diinginkannya.
Stop ambisius, utamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan ambisi pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini terlalu singkat kalau harus dilalui dengan bersusah payah. Tahukah Anda, hidup ini memang penuh tekanan dan kekalahan. Apapun yang kita hadapi ataupun apa yang membuat kita tergelincir atau jatuh, tidak peduli siapa dan apa yang berusaha menjatuhkan kita, kita harus terus bangkit secara mental. Jika kita ingin membuat musuh babak belur, maka tetaplah bersikap benar walau keadaannya mengerikan. Belajarlah bersukacita meskipun sulit. Firman Tuhan Mazmur 33 ayat 11 berkata, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Tetap berlaku benar, tetap bersukacita seberat apapun keadaannya. Pasti janji Tuhan akan tergenapi pada waktunya. Tuhan Yesus, kembangkanlah gaya hidup yang memberi. Kita dapat berkata, Tuhan, siapa yang akan aku berkati hari ini? Itu semua bergantung pada sikap kita. Setialah dengan hal kecil, dengan hal apapun yang ada padamu saat ini, sebelum Tuhan memberkatimu lebih lagi. Mungkin kau berkata kepada Tuhan, Tuhan, kapan kau memberkatiku lebih besar lagi? Kalau kita peka dan mendengarkan Tuhan dengan seksama, mungkin kita akan mendengar saat kau bersedia untuk menjadi saluran berkat, saat kau bersedia menjadi berkat dimanapun kau ditempatkan. Saat itu pula Tuhan akan memberikan terobosan dan memberkati kita lebih lagi. Saya selalu ingat firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah yang mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri. Waspadalah senantiasa saudaraku, siapapun kita bisa mengalami kejatuhan, dan sering sekali ini bukan karena ulah penjahat atau orang yang jahat terhadap kita, justru ulah orang yang sering di sekitar kita yang menjadi penjilat. Waspadalah saudaraku, jangan pernah mendewakan uang. Tahukah Anda, uang bisa menjadi hamba yang baik, tapi juga bisa menjadi tuan yang jahat. Itu tergantung siapa yang mengelola keuangan ini. Karena itu, jangan cinta uang. Saudaraku, janganlah terlalu lama hidup dalam dosa. Karena apa? Karena hancurnya akan lebih parah. Dosa itu hanya akan membawa kehancuran. Janganlah menjadi orang yang lebih menghargai perasaan orang daripada kehendak Tuhan. Sebaliknya, utamakan kehendak Tuhan, utamakan menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan manusia. Tahukah Anda, orang-orang yang emosional itu sebenarnya adalah orang-orang yang sedang menyimpan ketakutannya sendiri di dalam dirinya. Saudaraku, jangan pernah membanggakan harta yang banyak yang mungkin kau miliki, mobil mewah, atau jabatan tinggi, atau prestasi yang sudah kau capai. Jangan pernah bangga dengan itu semua, tetapi banggalah menjadi orang Kristen yang berjumpa dengan Kristus dalam kemuliaannya. Dan ingatlah senantiasa, apa yang kamu tabur, maka itu pula yang kamu tuai. Tuhan Yesus memberkati. Tanamkan di hatimu saudaraku bahwa Allah sangat mengasihi saudara. Allah punya rencana yang indah dalam hidup saudara, dan Allah akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup saudara. Rancangan Allah yang indah bagi kita manusia adalah agar kita manusia berkuasa, bertambah banyak, memenuhi bumi dan menaklukkan segala sesuatu. Bila kita mengerti rencana Tuhan, maka kita akan sadar bahwa dalam tiap masalah, di balik tiap masalah, sebenarnya selalu tersedia kemuliaan Tuhan. Keberadaan hidup kita ini tidak ditentukan dan tidak tergantung terhadap apa kata orang, apa mulut orang terhadap kita, tetapi keberadaan kita ditentukan oleh rencana Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kita diciptakan Tuhan untuk destiny yang besar dari awal, bukan sekedar ada. Kembangkanlah gaya hidup memberi. Milikilah sikap yang selalu berkata, Tuhan, siapa yang bisa kuberkati hari ini? Itu semua bergantung pada sikap kita. Setialah dengan apa yang ada pada kita, meskipun kecil.
saat Tuhan bisa kita dipercaya dalam hal kecil, Tuhan pasti akan memberkati kita lebih besar lagi. Mungkin kita bertanya kepada Tuhan, banyak orang yang bertanya, Tuhan kapan Kau akan memberkatiku? Jikalau kita peka dan mendengar suara Tuhan dengan seksama, mungkin yang akan kita dengar, aku akan memberkatimu lebih lagi saat kau bersedia untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran berkat. Saya selalu ingat firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, yaitu Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ini. Mulailah menjadi berkat. Seorang perempuan menjadi luar biasa ketika dia berhasil mengajari dirinya sendiri bahwa semua sumber kekuatan, kebahagiaan, dan motivasi itu ada di dalam dirinya sendiri. Saat kita berhasil mengubah rasa sakit untuk bangkit, maka kita berhasil mengubah impian kita menjadi kemenangan. Dengar baik-baik, tidak ada perempuan di belakang seorang laki-laki yang hebat. Perempuan itu ada di sampingnya. Perempuan itu ada bersamanya, bukan di belakangnya. Perempuan yang kuat itu mencintai, memaafkan, pergi, melepaskan, mencoba lagi, dan bertahan. Tidak peduli apapun yang ada di hadapannya. Jangan pernah meminta maaf karena kamu menjadi perempuan yang kuat. Ketaatan kita kepada tuntunan Tuhan itulah yang akan membuka pintu bagi kita untuk mengalami janji-janji Tuhan. Janganlah hanya menjadi pendengar janji-janji Tuhan, tapi mulailah mengalami dan menikmati janji-janji Tuhan itu. Tuhan selalu tepat janji, Dia selalu setia, Dia tidak pernah tidak setia. Penyebabnya kita tidak mengalami janji-janji itu karena kita tidak taat pada tuntunannya. Lalu kita katakan Allah tidak setia, Dia tidak menepati janji. Padahal kita yang tidak mentaati tuntunannya. Sama seperti kita pergi ke dokter, kita sakit, dokternya menasihati minum obatnya, kita malas, lalu kita bilang dokternya tidak manjur. Padahal kita yang tidak taat pada tuntunan. Demikian juga karena kita tidak taat pada tuntunan Tuhan, itulah yang membuat sering sekali kita tidak mengalami janji-janji Tuhan. Pentingnya ketaatan akan tuntunan Tuhan ini bisa kita baca di Ulangan 32, bagaimana Musa memperingatkan bangsa Israel yang tegar tengkuk agar mereka senantiasa mengikuti tuntunan Tuhan. Namun mereka tidak sepenuh hati sehingga mereka gagal untuk masuk tanah perjanjian, gagal menikmati berkat Tuhan. Hanya Yosua dan Kaleb karena mereka sungguh-sungguh mengikuti tuntunan Tuhan. Jadi intinya ketaatan kita kepada tuntunan Tuhanlah yang menjadi kunci kita mengalami janji-janjinya. Supaya kita peka dengan tuntunannya, maka bangunlah hubungan intim setiap hari dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kualitas yang sesungguhnya dari kita manusia tidak ditentukan oleh kondisi lahiriah kita, tetapi ditentukan oleh kondisi batinia kita. Kita manusia mempunyai keterbatasan diri. Kita hanya mampu menilai sejauh mata kita dapat melihat, yang kasat mata. Tetapi Tuhan kita yang maha tahu itu, Dia menilik dalam kelubuk hati kita yang paling dalam, sehingga penilaiannya pasti berbeda. Manusia selalu menilai yang lahiriah, tetapi Allah kita, Dia menilai kondisi batinia kita. Itulah sesungguhnya yang menunjukkan kualitas kehidupan kita. Jika kita membaca dari Roma 2, jadi di sini ada persoalan di mana disebut mungkin keyahudian sejati kita bisa umpamakan sebagai iman yang sejati. Jadi keimanan sejati seseorang manusia itu bukan dilihat secara lahiriah, tetapi batinia. Karena itu jangan pernah memuji diri atau membanggakan dirimu untuk kondisi lahiriahmu, karena sebenarnya Tuhan selalu menilai dari kondisi batinia kita. Karena itu lebihlah perhatikan kondisi hati kita, kondisi batinia kita. Itu yang menentukan kualitas kehidupan kita. Dengan demikian, di mata Allah kita, kualitas kehidupan kita, keimanan kita yang sejati itu selalu dinilainya dari kondisi batinia kita, tidak pernah oleh kondisi lahiriah kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, ketaatan kepada Kristus adalah hal yang mutlak
dan justru sangat diperlukan di saat kita berada di tengah kondisi yang tidak menyenangkan. Tetaplah sabar saudaraku, dan teruslah belajar menjadi orang yang taat dan setia. Maka kita pasti akan melihat surga ikut campur dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita semua. Kesetiaan yang sungguh-sungguh adalah bentuk ketaatan kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang membuat hidup kita ini kaya apabila kita taat dan mengandalkan hikmat Tuhan untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Asal kita mau taat, mau sabar melewati proses Tuhan, maka kita pasti akan keluar sebagai orang-orang yang menang. Lakukan ketaatan. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun kita ditekan dengan cara bagaimanapun, oleh siapapun, dalam situasi apapun, tetaplah semangat, karena Yesus tetap segala-galanya bagi kita. Kalau kita menghadapi masa-masa yang menyakitkan, yang sukar, percayalah saudaraku, itu artinya sebentar lagi akan ada berkat yang Tuhan sediakan dan Tuhan percayakan kepada kita. Walaupun kita kehabisan akal, tetaplah semangat. Jangan putus asa, jangan bersandar pada pikiran atau akal kita, tetapi serahkan kekhawatiran kita kepada Yesus, karena Tuhan pasti akan buka jalan tepat pada waktunya. Jangan menganggap biasa apa yang telah Tuhan berikan kepadamu. Inilah kuncinya. Mungkin hidup ini tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi kita harus membuat keputusan bahwa kita akan berusaha sebaik mungkin dalam setiap situasi. Kita berkomitmen senantiasa belajar, senantiasa bersukacita meskipun keadaan tidak menyenangkan. Firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 11 sampai 12 berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik rumah tangga yang bahagia itu tidak dibangun di atas kesempurnaan, sebab istri atau suami bukan malaikat. Karena itu tidak perlu menuntut pasangan kita untuk jadi malaikat. Orang tua yang tidak pernah bisa mengatakan harus kepada anak-anaknya adalah orang tua yang suatu saat akan menyesal terhadap perbuatan anak-anaknya. Suami, jadilah suami yang bertanggung jawab. Istri, jadilah istri yang bertanggung jawab. Pelayan-pelayan Tuhan, jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang bertanggung jawab. Kita sama-sama belajar dalam setiap proses kehidupan untuk menjadikan kita lebih indah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, hidup ini terlalu singkat kalau harus dilalui dengan bersusah payah, penuh tekanan dan kekalahan. Apapun yang kita hadapi atau apapun yang membuat kita tergelincir, terjatuh, tidak peduli siapa atau apa yang berusaha menjatuhkan kita, kita harus tetap bangkit lagi secara mental. Jika kita ingin membuat musuh kita babak belur, tetaplah bersikap benar walau keadaannya mengerikan. Belajarlah bersukacita senantiasa walau keadaannya sulit. Satu kebenaran firman Tuhan yang selalu saya ingat dari Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Kids Spirit Excellent, good morning. Saya ingin berbagi terkait tentang rumah tangga. Orang tua meletakkan iman teguh pada anak-anaknya, maka anak-anaknya tidak mungkin hidup susah di kemudian hari. Anak bukanlah sumber keuntungan, melainkan panggilan Tuhan bagi setiap orang tua. Kalau hidup kita hanya untuk mencari untung, kalau pernikahan juga hanya untuk cari untung, bahkan kalau mempunyai anak hanya cari untung dan kehormatan,
Kalau justru juga melayani Tuhan hanya untuk cari untung, maka hati-hatilah, kita akan diperbudak oleh keinginan kita sendiri. Satu hal dalam rumah tangga, perceraian bukan hanya masalah dalam rumah tangga, tetapi perceraian adalah kutuk, dan perceraian bukanlah jalan keluar, karena Allah sangat benci perceraian. Hadiah terbesar seorang ayah kepada anaknya adalah menyayangi ibunya. Jadilah suami yang bijaksana, bukan takut istri, tapi sayang istri, takut tidak dapat membahagiakan istri. Percaya apapun yang dilakukan istri untuk kebahagiaan keluarga. Ingat saudaraku, bukan perkawinan yang buruk yang menyebabkan perselingkuhan. Justru sebaliknya, perselingkuhanlah yang menyebabkan perkawinan yang buruk. Tuhan benci perceraian. Kita harus sayang pasangan kita, istri, suami, anak, mertua, menantu. Kita harus sayang keluarga kita. Tujuan pembentukan keluarga pada dasarnya agar manusia bahagia, saling melengkapi, saling menghargai. Tahukah Anda, kelebihan atau kekuatan terbesar seorang suami sesungguhnya ada pada istrinya. Dan demikian pula kelebihan atau kekuatan seorang istri ada pada suaminya. Allah menciptakan keluarga sebagai saluran berkat dan kelanjutan cinta kasih Allah. Rumah tangga yang lemah akan menghasilkan orang-orang yang lemah imannya. Sebaliknya, rumah tangga yang kuat akan menghasilkan orang-orang yang kuat imannya. Rumah tangga adalah perwujudan Allah sendiri, sehingga dalam rumah tangga Kristen orang bisa melihat apakah Kristus ada atau tidak di tengah rumah tangga kita. Pernikahan yang diperkenankan Tuhan menjadikan rumah tangga semakin lama semakin indah, semakin lama semakin manis di dalam terang kasih Kristus. Pemberian yang terbaik yang dapat kita persembahkan buat keluarga adalah memberikan waktu untuk keluarga kita. Kekuatan sebuah pernikahan terletak pada ketulusan pengorbanan dari seorang suami bagi istrinya dan istri bagi suaminya, dan selanjutnya pengorbanan orang tua demi anaknya dan dari anaknya untuk orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mengasihi anak itu harus memberikan waktu dan perhatian kita. Itu suatu keharusan. Jangan memanjakannya. Allah menciptakan rumah tangga Kristen sebagai perwujudan dari dirinya sendiri. Puncak suatu kehidupan bukan saat kita mendapat uang yang banyak sekali, bukan ketika kita meraih keberhasilan yang hebat sekali, tetapi ketika kita berhasil mendapatkan pernikahan yang bahagia. Dari rumah tangga yang kuat akan lahir anak muda yang kuat. Dari anak muda yang kuat akan lahir generasi yang kuat. Dan dari generasi yang kuat akan lahir bangsa yang kuat. Sejak awal memang Tuhan menakdirkan perempuan sebagai makhluk yang menyempurnakan laki-laki sebagai suaminya. Perempuan adalah bagian dari laki-laki, sekalipun hanya menjadi bagian, tetapi tanpa kehadirannya laki-laki menjadi tidak sempurna karena kehilangan sebagian dari inti dirinya sendiri. Tujuan pembentukan keluarga pada dasarnya agar manusia bahagia, saling melengkapi dan menghargai. Kelebihan atau kekuatan terbesar seorang suami sesungguhnya ada pada istrinya. Demikian pula kelebihan atau kekuatan seorang istri ada pada suaminya. Allah menciptakan keluarga sebagai saluran berkat dan kelanjutan cinta kasih Allah. Rumah tangga yang lemah akan menghasilkan orang-orang yang lemah imannya. Sebaliknya, rumah tangga yang kuat akan menghasilkan orang-orang yang kuat imannya. Percayalah, tidak ada masalah yang tidak bisa teratasi bagi setiap orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Terkadang nasihat dari Tuhan ditujukan kepada kita dengan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Kita harus mengerti benar-benar bahwa di balik tiap masalah ada pesan Tuhan, ada rencana Tuhan, ada mujizat Tuhan, serta ada kemenangan-kemenangan besar yang Tuhan rencanakan bagi kita anak-anaknya. Dengan memiliki kualitas hidup yang baik, kita pasti kuat
untuk menghadapi semua masalah. Dan selama kualitas kita baik, maka bersama Tuhan semua masalah pasti dapat diatasi. Jikalau saudara menghadapi masalah dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, tidak perlu emosi, namun belajarlah menguasai diri. Ketika persoalannya besar, maka tiadakanlah persoalan yang kecil. Maka hidup kita akan jauh lebih sehat, jauh lebih indah, jauh lebih dekat dengan Tuhan. Orang yang hebat bukan orang yang tidak punya kekurangan, tetapi orang yang belajar dalam setiap kekurangannya, mengatasinya, lalu bangkit dalam kemuliaan Tuhan. Menang atas masalah. Saudaraku, hidup ini bukan berapa banyak masalah yang kita miliki, tetapi bagaimana kita kuat menghadapi masalah itu. Orang-orang kuat bukan orang yang tidak punya masalah, no. Tetapi orang-orang yang bisa meninggalkan masalahnya, orang-orang yang tersenyum dengan masalahnya dan tahu bahwa Tuhan yang akan menolongnya menyelesaikan masalahnya. Saudaraku, tahukah Anda, masalah itu bagaikan tambang rohani bagi seorang prajurit Kristus seperti kita. Dan dari sana justru kita akan menambang berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan membawa kita keluar dari masalah dengan tangannya yang kuat, dengan lengannya yang teracung, membimbing kita semua dan menjamin kita bisa keluar dari tekanan kehidupan. Saudaraku, ketika kita tiba ke gunung Tuhan, percayalah, semua masalah, penderitaan, pencobaan, ujian, keletihan, kesakitan yang kita alami akan lenyap, diganti oleh kemuliaan dan kedamaian ilahi. Menghadapi masalah apapun, kalau kehendak Tuhan dan kita berserah padanya, maka kita akan melihat kemenangan. Kalau itu pukulan Tuhan dan kita bertobat, maka percayalah, masalah itu akan selesai. Tentang pembelaan Tuhan, jika Tuhan belum membela kita, berarti waktunya belum tepat bagi Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang paling tahu waktu yang paling tepat untuk membela kita. Percayalah saudaraku, betapapun rusaknya lingkungan di mana kita berada, tetapi percayalah, tangan Tuhan lebih kuat untuk membela, menjaga, dan melindungi anak-anaknya. Kita tidak perlu harus kompromi selama kita berdiri pada kebenaran. Percayalah, pembelaan Tuhan sempurna bagi kita. Sekalipun orang punya niat jahat pada kita, masih ada Tuhan yang membela kita. Tetapi kalau kita yang berbuat jahat kepada orang, maka kita juga harus siap menerima konsekuensi berhadapan dengan Tuhan. Kalau Allah kelihatannya tidak membela kita, hal itu berarti Dia sedang mengerjakan sesuatu yang mungkin kita belum mengerti. Tetapi yang pasti, Tuhan punya jalan yang jauh lebih baik dari jalan kita. Betapa baik Tuhan itu. Sekali Tuhan menghapus dosa kita, ahli apapun tidak bisa mengungkit-ungkitnya lagi. Setiap orang yang berpikir dan mengambil keputusan yang tepat akan dilindungi Tuhan dari segala yang jahat. Allah kita adalah Tuhan yang adil dan benar. Ia akan menghakimi sesuai dengan perbuatan kita masing-masing, karena Dialah Tuhan, hakim yang sejati. Hidup Kristen bukan berarti hidup yang tanpa persoalan, namun tetap memiliki visi di balik setiap persoalan. Hidup Kristen bukan hanya hidup dengan cita-cita, melainkan juga hidup dengan visi yang didapat dari Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Di saat kita menerima perjamuan kudus, di saat itulah kita menerima visi perubahan menuju ke arah kemajuan yang lebih berarti dalam hidup kita. Tantangan hidup dan masalah hidup boleh ada, tapi dengan memiliki visi kehidupan akan membawa kita masuk pada tahta Allah dalam kemuliaan mahkotanya. Visi kerajaan, kuasa, dan kemuliaan tidak dapat kita miliki apabila tidak ada keinginan merubah sikap hidup untuk tampil berbeda dengan dunia. Jangan sampai kita kehilangan visi hanya karena merasa tidak sanggup, tidak kuat. Sebab itu, nyatakan kesanggupan dan kekuatan kita untuk meraih
visi kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Visi kerajaan, kuasa, dan kemuliaan adalah kita harus hidup suci karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Jikalau iman kita hanya fokus pada berkat dan mujizat, maka kita akan kehilangan visi yang utama, yaitu kerajaan, kuasa, dan kemuliaan Tuhan. Kita justru sering sekali kehilangan visi dalam hidup ini karena apa? Karena kita cenderung mengutamakan hal-hal yang gampang dan mengenakan. Iblis itu bermain pada hal-hal yang sangat licik. Tapi prajurit Kristus pasti waspada, hati-hati. Dia tahu visi yang Tuhan berikan bagi dia sangat besar, dan dia tidak akan mengorbankan visinya hanya untuk kedagingan. Tuhan Yesus memberkati. Perhatikan, Tuhan selalu siap melakukan hal-hal baru dalam hidup kita. Ia selalu berusaha mempromosikan kita, meningkatkan kita, memberikan lebih kepada kita. Namun yang menariknya, Tuhan mengajukan pertanyaan ini. Tidakkah Anda merasakannya? Dengan kata lain, apakah Anda sedang memberi tempat untuk hal tersebut di dalam pikiranmu? Inilah saatnya untuk memperbesar visimu, karena benih peluang tidak dapat berakar di dalam keraguanmu. Firman Tuhan yang saya ingat di Yesaya 43 ayat 18-19 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Percayalah, Tuhan selalu ingin memberi hal yang baru. Sekarang kuncinya ada pada kita. Apakah kita sudah memberi ruang untuk itu? Tuhan Yesus memberkati. Percayalah saudaraku, setiap pencobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita justru akan mengantarkan jalan hidup kita kepada arah dan tujuan sesuai yang dikehendaki Tuhan. Dan orang yang selalu mengaku bahwa dirinya baik adalah orang yang justru kurang memiliki percaya diri. Kita berkata, ketahuilah, orang yang membanggakan diri akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Ketika kita mulai membanggakan diri, kita ada pada jurang kehancuran. Tetapi ketika kita menyadari kasih karunia Tuhan, kita menjadi orang yang bekerja keras bagi kemuliaan Tuhan. Karakteristik orang pada akhir zaman ini adalah pekerja keras, mandiri, percaya diri, dan terpusat pada diri sendiri. Pemimpin dan pimpinannya serta semua orang yang dipimpinnya semuanya punya tanggung jawab yang sama dan masing-masing memiliki keterikatan. Saudaraku, tidak ada pemimpin yang sempurna. Kepemimpinan itu berarti belajar dan mau diajari. Orang yang hebat itu bukan orang yang luar biasa, tetapi orang yang mau belajar terus. Jikalau seseorang tidak lagi mau belajar, itu artinya dia sedang menuju pada kemunduran, tidak lagi menuju pada kemajuan atau peningkatan. Kenapa? Karena kepemimpinan itu adalah proses yang terus-menerus, proses belajar yang terus-menerus. Tahukah Anda, pemimpin yang baik dan sehat itu dia harus memiliki bapak rohani. Bapak rohani di sini bisa bersikap pasif ataupun aktif. Dia juga memiliki sharing tim yang tangguh, memiliki tim kerja, tim inti yang tangguh, inisiatif, kreatif, inovatif. Itulah yang diperlukan. Tentang karunia, saudaraku, orang yang dipenuhi oleh karunia Allah, kekuatannya tidak bisa dibendung oleh apapun dan oleh siapapun. Dan dampaknya akan sangat luar biasa menakjubkan bagi kehidupan. Apapun kita, siapapun saudara, pada dasarnya setiap orang mendapat panggilan dan karunia dari Tuhan. Yang menjadi persoalannya, apakah saudara sadar atau tidak? Walaupun kita merasa tidak sanggup, namun tetaplah senantiasa berpegang pada janji firman-Nya. Ketahuilah bahwa Allah akan tetap memperhitungkan kita dengan kasih karunia-Nya. Seorang pemimpin dengan karunia Allah, kepemimpinannya pasti sangat berbeda dengan seorang pemimpin yang hanya mengandalkan
kepintaran atau kehebatannya dalam kepemimpinan. Panggilan melayani, orang yang menyadari panggilan, mengerti betul bahwa masing-masing orang mempunyai panggilan yang berbeda dan Allah mempunyai rencana yang spesial bagi masing-masing orang. Kita semua sebenarnya adalah hamba Tuhan, dan sebagai seorang hamba Tuhan, dimanapun kita berada, seharusnya senantiasa memberitakan tentang kabar, kasih, dan kemuliaan nama Tuhan. Melayani Tuhan itu adalah anugerah, melayani Tuhan itu adalah sukacita dan merupakan bentuk ketaatan kita atas segala perintahnya. Melayani dan bukan untuk dilayani merupakan sikap dasar kekristenan yang harus senantiasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita melayani Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, maka kita akan menerima tuntunan Tuhan yang akan membawa kita dari kemenangan lepas kepada kemenangan untuk masuk dalam kemuliaan yang kekal. Tanamkan kuat dalam diri kita bahwa motivasi dan semangat melayani Tuhan adalah memenangkan jiwa-jiwa sesama kita bagi Tuhan. Orang yang bermartabat itu justru dimanapun dia berada, dia akan menolong, dia akan menguatkan dan memberi solusi, karena untuk itulah dia dipanggil untuk membawa damai dan menyatakan kemuliaan Allah. Jadi apa saja yang kita layani, apa saja yang kita kerjakan dengan kesungguhan, hasilnya pasti luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa Roh Kudus. Lingkungan memang berpengaruh terhadap kehidupan kita, tetapi percayalah saudaraku, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tahukah Anda, sebagai orang Kristen, hidup kita harus punya kuasa dan doa kita harus punya kuasa melalui Roh Kudus yang masuk dalam hidup kita. Saudaraku, kalau roh kita sehat, roh kita akan terus bertumbuh, roh kita akan menjadi dewasa, dan roh kita akan masuk dalam kemuliaan Allah yang sempurna. Sewaktu kita hidup dalam roh, maka kita tahu bahwa daging harus turut disalibkan juga supaya Kristus terus dimuliakan. Sekalipun dunia membenci kita, janganlah kita menjadi orang Kristen yang mudah putus asa, karena roh Tuhan yang ada pada kita lebih besar dari roh dunia. Roh Kudus menuntun kita pada perbaikan. Roh Kudus menuntun kita pada hal-hal yang indah dan luar biasa. Roh Kudus mengingatkan kita semua pada pertobatan. Ketika kita sadar, maka Roh Kudus memberi semangat, kekuatan bagi kita untuk melupakan apa yang sudah terjadi dan memberi kekuatan baru bagi kita untuk maju, bertindak, dan melakukan hal-hal yang positif. Tuhan Yesus memberkati. Belajarlah menjaga pikiranmu, mengendalikan kesulitan hidupmu, dan mulailah merenungkan hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Saudaraku, jika kita hanya berpikir hal-hal yang kecil, mempercayai hal-hal yang kecil, dan mengharapkan hal-hal yang kecil, maka kita juga akan menerima hal-hal yang kecil saja. Jika kita selalu berpikir tentang betapa mustahilnya keadaan kita, maka jadilah seperti yang kita pikirkan. Sama seperti cerita 10 pengintai yang diutus Musa, lalu mereka melihat tanah perjanjian, tanpa sadar mereka sedang mengembangkan mental belalang. Demikian pula kita sering sekali tanpa sadar mengembangkan mental belalang di dalam diri kita. Karena itu, mari mulai dibaharui pikirannya dengan firman Tuhan. Ada firman Tuhan dari Bilangan 13 ayat 30 sampai 33 tentang kisah Kaleb. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya.
Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. No, kita bukan belalang. Mulai ganti pemikiran kita. Allah kita Allah yang besar. Jangan pernah batasi dia. Tuhan Yesus memberkati. Sementara kita berada dalam perjuangan, tetapi iman kita kepada kasih Kristus memungkinkan kita mengetahui bahwa di akhir perjalanan hidup ini kita pasti akan menang bersama Kristus. Berbeda dengan pertandingan olahraga, atlet apapun, sehebat apapun dia tidak punya jaminan bahwasanya dia akan menang, kecuali setelah akhir pertandingan barulah diketahui apakah dia akan menang atau tidak. Namun berbeda dengan kita para prajurit Kristus, kita sudah punya jaminan bahwasanya kita yang akan menang. Sekalipun kita belum berjuang atau masih dalam perjuangan, tapi di akhir perjalanan ini kita akan menang bersama Kristus, karena kasih Kristus jaminan kita untuk kemenangan kita, dan ada mahkota kehidupan yang sedang menanti kita. Hal ini jelas dinyatakan oleh Rasul Paulus di Roma 8, dikatakan bahwasanya kita lebih dari orang-orang menang. Artinya kita memulai perjuangan ini dari kemenangan yang sudah dijamin oleh Kristus, dan oleh iman kita kepada Kristus di akhir perjalanan kita sudah tahu kita akan menang terhadap dosa, terhadap maut yang merupakan upah dosa, dan ada mahkota kekal yang menanti kita. Jadi kalau dipikir-pikir, mengapa kita tetap khawatir? Kenapa kekhawatiran menghimpit iman kita? Karena itu pertajam terus, perdalam terus iman kita, ketaatan kita, agar kemenangan yang sudah dijamin oleh Kristus itu benar-benar kita raih. Tuhan Yesus memberkati. Mengenai kebenaran, saudaraku, buatlah komitmen untuk menyampaikan kebenaran, sepahit apapun kebenaran itu. Karena jikalau tidak demikian, berarti kita bersalah kepada sesama kita dan kepada Tuhan. Kita harus menentukan prioritas dalam kebenaran, akan membawa kita masuk dalam kemuliaan dan kelimpahan yang Tuhan sediakan. Hiduplah dalam kebenaran, maka suasana sukacita, damai, dan sejahtera senantiasa melingkupi hidup kita. Tidak semua yang logik dan masuk akal adalah kebenaran, tetapi kebenaran pasti masuk akal. Saudaraku, hidup ini bukan soal perasaan, tetapi bagaimana kita melangkah di jalan yang benar. Terkadang perasaan tidak mau tunduk, perasaan berontak, tetapi tetaplah lakukan kebenaran, karena untuk itulah kita dipanggil. Tuhan mencari orang-orang yang bisa berdiri tegak dalam kebenaran. Berapapun harga yang harus dibayar, sekalipun harus membayar harga yang sangat benar, tetapi dia tetap berprinsip, sekali kebenaran, tetap kebenaran sampai selamanya. Bagi orang percaya sederhana saja, yang penting kita melakukan kebenaran. Dan kalaupun hari ini kita harus menabur dengan air mata, percayalah, esok kita pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Hidup ini bukan cari pembenaran, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Saudaraku, alasan yang benar tidak bisa membenarkan kesalahan-kesalahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sementara kita berada dalam perjuangan kehidupan ini, kita sudah tahu bahwa pada akhirnya nanti dari akhir perjalanan hidup ini kita akan menjadi pemenang bersama Kristus. Tahukah Anda, seorang atlet sehebat apapun dia tidak akan pernah punya jaminan bahwasanya dia yang akan menang di akhir pertandingan. Setelah pertandingan berakhirlah, barulah dia tahu apakah dia menjadi pemenangnya atau tidak. Tetapi berbeda dengan kita, para pengikut Kristus. Sebelum perjuangan dimulai atau dalam perjuangan, kita sudah tahu di akhir dari perjalanan ini, kitalah yang akan menjadi pemenangnya. Itulah jaminan dari kasih Kristus. Karena apa? Karena Kristus sudah menjaminnya. Dia sudah menebus kita. Kita melangkah dari kemenangan. Orang-orang yang menang, ada mahkota kehidupan kekal yang menanti kita.
Ini sangat ditegaskan oleh Paulus di Roma 8. Dinyatakan bahwasanya kita lebih dari orang-orang yang menang. Artinya apa? Kita melangkah dari kemenangan bersama Kristus, dan kita pasti punya jaminan dan ada mahkota kehidupan kekal yang menanti kita di akhir dari perjalanan hidup kita. Jadi kalau demikian saudaraku, kenapa kita masih dihimpit oleh kekhawatiran hidup ini? Kalau kita sudah tahu ada jaminan bahwasanya kita akan menang mengalahkan maut yang merupakan upah dari dosa. Karena itu, mari kita bersandar dan semakin menguatkan iman kita dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, nilai diri kita ini bersifat intrinsik. Apa artinya intrinsik? Intrinsik artinya bukan karena sesuatu yang kita raih, bukan karena Anda atau saya yang mencoba meraihnya. No. Sungguh, kita tidak akan pernah mampu meraihnya. Intrinsik artinya nilai yang Tuhan beri kepada kita saat kita diciptakannya. Tahukah Anda, kita ini semua adalah ciptaan Tuhan yang mutakhir. Jadi, jangan pernah merasa terintimidasi karena kita pernah melakukan kesalahan. Jangan pernah dihantui oleh itu semua. Santailah sedikit saudaraku. Memang bukan berarti kita mempermainkan Allah, tetapi kita perlu menyadari setiap orang memang mempunyai kelemahan. Bahkan orang-orang hebat di Alkitab pernah melakukan kesalahan. Karena itu semua orang punya kekurangan, tetapi hal itu tidak akan pernah menghalangi Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan memberkati kita semua, memakai kita untuk menyelesaikan apa yang menjadi rencananya yang mulia. Kita semua punya destiny yang mulia dalam hidup ini. Saya selalu ingat dari Lukas 6 ayat 36-37 berkata, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jangan lagi kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan jangan lagi kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Tuhan Yesus memberkati. Kita bersekutu tidak mau mengampuni orang, berarti kita sedang menutup diri terhadap orang lain dalam kehidupan ini. Tahukah Anda, kita terpenjara oleh kepahitan kita sendiri. Tembok yang kita bangun oleh kepahitan kita ini tidak hanya menutup pintu masuk bagi orang lain, tetapi juga pintu keluar bagi kita. Dan inilah yang menjadi tembok penghalang Tuhan memberkati kita, Tuhan menjawab doa kita, dan juga menjadi penghalang impian kita menjadi kenyataan. Jadi, masihkah Anda ingin bersekutu untuk tidak mengampuni? Saudaraku, ada firman Tuhan yang selalu saya ingat di Mazmur 119 ayat 44-45. Firman-Nya berkata, "Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu ya Tuhan. Senantiasa aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari cita-citamu." Ampuni setiap orang yang bersalah kepadamu. Jangan ditutup oleh tembok kepahitan yang engkau bangun sendiri. Pikiran kita ini mengandung kekuatan yang dahsyat, sehingga hidup kita akan cenderung mengarah kepada apa yang selalu kita pikirkan. Jika kita senantiasa merenungkan hal-hal yang negatif, maka kita akan menarik orang-orang yang negatif, pengalaman yang negatif, dan juga sikap yang negatif ke dalam hidup kita. Akhirnya apa? Kita selalu merasa ketakutan, dan kita bahkan akan menarik ketakutan yang lebih lagi ke dalam hidup kita. Jadi sebenarnya kuncinya ada di tangan kita. Haluan hidup kita dengan bagaimana kita mengatur pikiran kita. Pilihan selalu ada di tangan kita. Kita tidak harus memikirkan setiap pikiran yang masuk ke dalam benak kita. Karena itu kita harus memfilternya dengan firman Tuhan. Oke, satu kebenaran firman Tuhan yang selalu saya ingat sebelum saya caw dari Mazmur 23 ayat 4 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Kebebasan sejati adalah kebebasan yang sehat, kebebasan yang terkendali, bukan yang tanpa batas. No, jadi ada batasnya. Banyak orang beranggapan kebebasan yang sejati adalah yang sebebas-bebasnya. Jika demikian, maka akan banyak pengemudi mobil yang tidak lagi mematuhi rambu-rambu lalu lintas, yang justru akhirnya merugikan kita bersama. Ini bukan kebebasan sejati, tetapi kebablasan karena cerminan sikap egois dan mementingkan diri sendiri. No,
kebebasan sejati yang sehat itu didasari hati nurani yang sehat, yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, tetapi ingin hidup menjadi berkat bagi banyak orang, seperti teladan Rasul Paulus di 1 Korintus 9. Sebagai seorang Yahudi, dia punya banyak kebebasan, tetapi dia mengendalikan kebebasannya dengan hati nuraninya yang murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia memenangkan banyak jiwa dengan membiarkan dirinya menjadi hamba banyak orang yang dilayaninya. Dia berkontekstual dengan banyak budaya untuk memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Jadi kebebasan yang sejati atau yang sehat itu harus dikendalikan hati nurani yang murni, tidak mementingkan diri sendiri, dan ingin menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apabila Tuhan menyertai kita, maka apapun yang kita lakukan pasti dibuat Tuhan berhasil. Namun kita penting untuk memastikan bahwa yang kita lakukan ini memang berkenan kepada Tuhan, merupakan kehendak Tuhan. Pasti ada penyertaan Tuhan di situ. Saat ada penyertaan Tuhan, kita manusia yang terbatas akan disanggupkan oleh Tuhan untuk melaksanakan apa yang Dia kehendaki untuk kita laksanakan. Tetapi sebaliknya, jikalau Tuhan tidak berkenan, maka Tuhan tidak akan menyertai kita. Dan bila tidak ada penyertaan Tuhan, maka kita harus melaksanakannya dengan kemampuan kita yang terbatas. Ini pasti sangat menyulitkan kita dan tidak ada jaminan keberhasilan di sini. Tetapi jikalau Tuhan berkehendak, Tuhan berkenan, dan Tuhan menyertai kita, kita yang terbatas dibuatnya menjadi unlimited, tidak terbatas, karena ada kuasa rohnya di dalam kita, sehingga kita mampu melaksanakan apa yang Dia ingin kita laksanakan. Apapun tantangannya, ada jaminan keberhasilan di situ. Ini seperti yang dialami Saul di 1 Samuel 10. Samuel menjelaskan kepada Saul, dia akan mendapat tanda-tanda keberhasilan karena penyertaan Tuhan. Saul mampu mengalahkan musuh-musuh, menyelamatkan Israel. Apapun yang dilakukannya dibuat Tuhan berhasil karena ada penyertaan Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada Saul pada saat itu. Saudaraku, maka tetaplah jaga agar kita berkenan kepada Tuhan dan mintalah senantiasa penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apabila Tuhan menyertai kita, maka apapun yang kita lakukan pasti dibuat Tuhan berhasil. Tetapi penting untuk memastikan bahwa yang kita lakukan memang berkenan dan dikehendaki Tuhan. Pasti di situ akan nyata penyertaan Tuhan. Kita yang terbatas akan dibuat oleh Tuhan tidak terbatas, dan kita yang tidak mampu ini akan diberi Tuhan kesanggupan dengan rohnya di dalam kita, sehingga kita punya jaminan bahwasanya itu akan berhasil sekalipun harus melewati berbagai proses tantangan. Demikian pula yang dialami oleh Saul di 1 Samuel 10. Dia diberi tanda, dijelaskan oleh Samuel apapun yang dilakukannya akan berhasil, sehingga Saul berhasil mengalahkan musuh bangsa Israel dan membawa kemenangan, dan penyertaan Tuhan nyata kepada Saul seperti orang lain saat dikuasai roh Tuhan. Demikian pula kita, penyertaan Tuhan akan memampukan kita, dan sebaliknya jikalau Tuhan tidak menyertai kita, tidak akan mampu dan tidak ada jaminan. Kebebasan yang sejati adalah kebebasan yang sehat, yang terkendali dan bukan tanpa batas. No, jadi ada batasannya. Banyak orang berpendapat keliru. Dia pikir kebebasan sejati itu yang sebebas-bebasnya. Jika demikian, itu sangat berbahaya, karena masing-masing kita pengendara mobil tidak lagi mematuhi peraturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas. Akhirnya apa? Terjadi kecelakaan, tidak hanya merugikan kita tetapi juga banyak orang. Jadi kebebasan yang sejati itu yang terkendali, ada batasnya, didasari oleh pikiran yang sehat dan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi juga mengendalikan keinginan kita. Seperti yang sudah diberi teladan oleh Paulus di 1 Korintus 9. Dia punya kebebasan sebagai seorang Yahudi, tapi demi memenangkan banyak jiwa bagi Kristus, dia telah menjadi hamba bagi semua orang yang dia layani. Agar banyak orang menerima Kristus, dia berkontekstual dengan banyak budaya. Karena itu kebebasan pemilu ini, pastikan Anda memilih pemimpin yang tepat. Dan salah satunya adalah pemimpin yang tidak traumatik. Apa itu pemimpin yang tidak traumatik?
Anda harus pahami dulu, pemimpin yang traumatik ini akan memancing para pengikutnya untuk melakukan 6 hal negatif. Apa saja? Iri hati, mencurangi, mengkhianati, menjatuhkan, menggosipkan, dan memfitnah. 6 hal negatif ini sering dipengaruhinya kepada pengikutnya. Kenapa? Karena pemimpin yang traumatik ini memiliki ketidakmengertian dan ketidaksukaan. Jadi sebenarnya apa syarat seorang pemimpin? Dia harus dewasa, stabil, dan jangan traumatik. Dan apa bahayanya pemimpin yang traumatik? Pemimpin ini tidak akan dapat hidup merdeka. Dia selalu diikat dengan hal menyakitkan. Hidupnya selalu tertekan, terintimidasi, terutama oleh kuasa kegelapan. Dia banyak mengambil tindakan dan akan membuat banyak keputusan yang keliru. Dia juga tidak akan dapat menikmati rencana-rencana Tuhan yang besar melalui dirinya. Jadi pastikan dia seorang pemimpin yang bebas dari trauma, merdeka dari traumanya. Apa cirinya? Pemimpin yang demikian adalah pemimpin yang menyadari bahwa setiap pengalaman traumatik adalah proses pendidikan Tuhan dengan tujuan khusus. Dia juga menganggap bahwa ini justru mujizat yang paling dahsyat dan berkesan bila itu pernah dialaminya. Dia juga menyadari bahwa setiap pengalaman traumatiknya Tuhan sebenarnya punya rencana. Ada Tuhan yang baik yang selalu menyertainya. Jadi dia tidak hanya tertuju kepada manusia dan keadaan, namun dia memfokuskan fokusnya kepada kuasa dan rancangan Allah yang luar biasa. Jadi keberhasilan seorang pemimpin itu dapat dibuktikan dengan kemampuannya untuk dapat bebas dari rasa trauma, merdeka dari rasa trauma. Inilah salah satu pelajaran leadership hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pemimpin dan regenerasi, bacaan kita dari Matius 28 ayat 16-20 yang intinya tentang perintah untuk kita memberitakan Injil. Saudaraku, salah satu kunci penting seorang pemimpin adalah menciptakan pemimpin selanjutnya atau kita sebut regenerasi, sehingga dia mampu menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan di saat yang tepat dengan persiapan yang matang. Pemimpin yang berbahaya adalah pemimpin yang single fighter. Mengapa? Karena kepemimpinannya sementara, tidak akan continue atau berlanjut, dan segala hal baik yang dibangunnya justru dengan keringat dan air mata akan terlupakan oleh generasi selanjutnya. Segala karunia, segala potensi apapun dari pemimpin ini tidak akan dapat diturunkannya 100%, karena pada akhirnya apapun yang dibangunnya akan berakhir hanya sebagai memori atau kenangan. Apa yang menyebabkan seorang pemimpin menjadi single fighter? Karena pemimpin ini senang menonjolkan diri, senang dikagumi. Dia punya sikap introvert, tertutup, tidak suka berbagi, tidak mau repot, perfeksionis, sehingga tidak sabar melihat kekurangan orang lain, tidak berpikir panjang ataupun berpikir matang untuk mempersiapkan segalanya untuk jangka waktu yang panjang. Dan di sini adalah kesalahan leadershipnya. Kesalahan dalam regenerasi dapat menjadi persoalan serius, saudaraku. Apa saja? Jadi regenerasi yang tidak dipersiapkan dan dipaksakan atau setengah matang, dan akhirnya akan dapat belok dari visi yang semula. Maka perlu mempersiapkan regenerasi. Dengan apa? Buatlah regenerasi itu memahami tentang visi, punya kedekatan hubungan dengan Tuhan, ada penggemblengan yang intensif, namun dengan pendampingan dan toleransi, dan adanya kesempatan-kesempatan untuk dia belajar. Prinsip kepemimpinan ini dapat kita pelajari dari teladan Yesus yang tidak pernah lekang oleh waktu sebagai pemimpin yang sejati, karena di dalamnya terkandung sistem regenerasi kepemimpinan yang menyebar, konsisten, dan berkelanjutan. Maju terus pemimpin yang tangguh. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua adalah pribadi yang istimewa, bukan hasil produk massal, tetapi karya Allah yang khusus. Saya contohkan dengan batik yang saya pakai, batik printing dan batik tulis. Keduanya berbeda. Batik printing diproduk secara massal, tiap lembar kainnya mempunyai pola dan gambar yang sama, sehingga tidak begitu istimewa dan harganya tidak begitu mahal. Tetapi batik tulis ini ditulis secara spesifik, dibuat secara spesifik dan istimewa. Tiap lembarnya tidak ada yang sama dengan yang lain, karena itu harganya pun sangat mahal. Demikian pula kita semua pengikut Kristus, kita diciptakan Allah secara khusus. Berdasarkan 1 Korintus 12, Paulus menyatakan bahwa setiap pengikutnya dipenuhi dengan karunia-karunia yang berbeda, yang justru menunjukkan kekayaan tubuh Kristus untuk saling melengkapi bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu, percayalah kita adalah karya yang spesial untuk
Kita semua adalah pribadi yang istimewa. Kenapa? Karena kita bukan produk massal, tetapi kita adalah karya Allah yang dibuatnya secara khusus. Karena saya suka batik, saya akan mencontohkan dengan kedua batik yang berbeda ini. Ini batik printing dan ini batik tulis. Batik printing, setiap lembar, pola, gambar mempunyai kesamaan karena diproduk massal sehingga harganya tidak terlalu mahal. Tetapi batik tulis ini dibuat secara khusus, setiap lembarnya tidak ada yang sama. Karena dia istimewa, maka harganya mahal. Demikian pula kita semua pengikut Kristus. Berdasarkan 1 Korintus 12 jelas dinyatakan Paulus, setiap pengikut Kristus mempunyai karunia yang berbeda, tetapi justru perbedaan ini untuk menunjukkan kekayaan tubuh Kristus. Karena itu mari kita saling menghargai dan menerima perbedaan di antara kita sebagai kekayaan untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kita semua adalah karya khusus. God's blessing. Bagaimana kita membagi berkat dengan 3 hal: time, talent, talenta, research, harta. 3 ini bisa kita bagi kepada sesama.